Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Jaya Kencana dari kelas 12/6 absen 23. Di sini ada 5 materi yang akan dibahas, yaitu naat man'ut, idhofah, mabni maklum, mabni majlum, dan isim tafdil. Materi yang pertama yaitu naat man'ut. Naat adalah isim yang menunjukkan sifat dari isim sebelumnya, sedangkan man'ut adalah isim sebelum naat atau kata yang disifati. Naat mengikuti man'ut dalam hal marfu'nya, mansubnya, dan majrurnya. Naat juga mengikuti man'ut dalam hal muzakkar dan muannasnya. Selain itu, naat juga mengikuti man'ut dalam hal makrifah dan nakirahnya. Kata al-masjid adalah makrifat, artinya masjid itu. Sedangkan kata masjid adalah kata nakirah, artinya masjid. Jadi, jika man'utnya makrifah, maka naatnya juga harus makrifah. Dan jika man'utnya nakirah, maka naatnya pun harus nakirah. Begitu pula jika man'utnya muzakkar, maka naatnya juga harus muzakkar. Dan jika man'utnya mu'annas, maka naatnya pun harus mu'annas. Beberapa contoh naat man'ut yaitu ja'al thalib al-najih, yang artinya satu siswa rajin, sama-sama mufrad atau satu. Yang kedua yaitu ja'al thaliban al-najihan, yang artinya dua siswa yang rajin, sama-sama mutsana atau dua. Materi yang kedua yaitu idhofah. Idhofah adalah penggabungan dua kata menjadi satu rangkaian. Isim pertama disebut mudhaf, sedangkan isim kedua disebut mudhaf ilaih. Syarat idhofah yang pertama yaitu tidak boleh berawalan alif lam, tidak boleh berakhiran tanwin. Bila berbentuk jamak atau mutsana, huruf di akhir kata harus dihilangkan. Bersifat majrur atau diakhiri kata harokat kasroh. Bila berbentuk jamak atau musanna, huruf alif atau waw sebelum nun terakhir diubah menjadi ya sukun. Beberapa contoh idhofah yaitu saya rotul mudir atau mobilnya pengajar, di kitabillah, di dalam kitab Allah, dan tahta as-sajarah, yang artinya di bawah pohon. Kemudian materi yang ketiga dan keempat yaitu mabni al-maklum dan mabni al-majlul. Definisi mabni al-maklum adalah kalimat yang subjeknya disebutkan secara eksplisit, di mana subjek melakukan tindakan yang dinyatakan oleh kata kerja. Sedangkan definisi mabni al-majlul adalah bentuk kalimat pasif dalam bahasa Arab, di mana pelaku tidak disebutkan, dan objek menjadi subjek yang mengalami tindakan. Ciri-ciri mabni al-maklum dan mabni al-majlum. Mabni al-maklum memiliki ciri-ciri yaitu subjek atau fa'il disebutkan dengan jelas, menggunakan fi'il atau kata kerja dalam bentuk aktif. Dan struktur umumnya itu fa'il ditambah fi'il ditambah maf'ul jika ada objek. Sedangkan ciri-ciri mabni al-majlul yaitu subjek pelaku tidak disebutkan dalam kalimat, menggunakan fi'il dalam bentuk kata pasif, dan objek menjadi subjek semu atau na'bul fa'il dan mengambil posisi fa'il. Contoh mabni al-maklum yaitu kataba at-thalibu ad-darsa, yang artinya pelajar menulis pelajaran, dan nazma al-mudarrisu al-amtihan, yaitu guru mengatur ujian. Sedangkan contoh mabni al-majlul yaitu kutiba ad-darsu, pelajaran ditulis, dan nuzam al-amtihan, yang artinya ujian diatur. Materi yang terakhir yaitu isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang menjelaskan bahwa dua benda memiliki satu sifat yang sama, dan salah satunya menunjukkan lebih dari yang lain pada sifat tersebut. Rumus isim tafdil ada dua. Yang pertama yaitu mufadol ditambah isim tafdil ditambah man ditambah mufadol alaih. Sedangkan yang kedua yaitu mufadol ditambah isim tafdil ditambah mufadol alaih. Syarat-syarat pembentukan isim tafdil yaitu dibentuk dari fi'il sulatsi yang sifatnya tidak mengikuti wazan af'alu untuk muzakkar dan fu'la untuk mu'annas. Dibentuk dari fi'il musbat yang tidak didahului oleh nafi. Dibentuk dari fi'il mustasarif. Dibentuk dari fi'il mabni maklum. Dibentuk dari fi'il tam. Kemudian fi'il yang bisa menunjukkan lebih antara satu dengan yang lain, dan tidak boleh dibuat dari lafaz yang menunjukkan makna warna, cacat, atau hiasan. Contoh isim tafdil yaitu kalimat Ahmad mahir wa Duni mahir hit. Ahmad pintar dan Duni pintar banget menjadi Duni amharu min Ahmad. Duni lebih pintar dari Ahmad. Duni sebagai mufadol, amharu min sebagai isim tafdil, dan Ahmad sebagai fadol alaih.